Pendengar yang terkasih dan berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam program podcast mengenal Kitab Suci Perjanjian Baru. Masih bersama saya Pendeta Novita Rismayanti Pesireron. Mari saat ini saya mengharapkan kita untuk memegang Alkitab. Dalam situasi yang santai kita akan mengenal bersama-sama masih seputar Injil Markus. Saya kembali mengingatkan untuk episode yang lalu kita sampai pada pesan yang bisa kita dapatkan dari pemanggilan para murid, baik itu murid-murid yang pertama, kemudian Lewi pemungut cukai, kemudian juga kita boleh mendengar pemanggilan dan makna dari pemanggilan 12 rasul. Dan saat ini kita akan masuk dalam teks-teks Injil Markus yang isinya bukan lagi soal pemanggilan, tetapi sudah soal perutusan. Setelah dipanggil, ikut Yesus, kemudian diutus. Ya, setelah pemanggilan murid, mereka disiapkan untuk diutus. Nah, persiapannya seperti apa? Pertanyaannya, persiapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap para murid yang sudah dipilihnya, persiapannya adalah yang pertama, mereka disiapkan untuk menerima banyak pengajaran dalam perumpamaan-perumpamaan. Dan itu bisa kita baca dari pasal 4 ayat 1 sampai 34. Ya, pengajaran dalam perumpamaan-perumpamaan. Ini bagian dari persiapan untuk perutusan bagi para murid. Kemudian, selain dari persiapan menerima pengajaran dalam perumpamaan, apalagi yang disiapkan untuk perutusan para murid setelah dipanggil? Mereka harus melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu dalam Injil Markus pasal 4 ayat 34 sampai 36. Jadi sabda dan karya fungsi formatif untuk mendidik murid-murid sebelum melaksanakan perutusan. Jadi sabda dan karya, ya itulah yang diperkenalkan oleh Injil Markus terkait dengan Yesus Kristus, dan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat beberapa teks. Ya, pertama kita akan melihat kisah Yesus ditolak di Nazaret. Dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6a. Reaksi terhadap Yesus itu berubah sangat cepat. Mari kita perhatikan bacaan kita. Saya membacakan untuk kita sekalian pendengar terkasih Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Paling tidak sampai di ayatnya yang ketiga. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub. Ya, di sana ada reaksi pertama setelah Yesus mengajar itu takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Itu Markus 6 ayat 1 dan 2. Reaksinya takjub. Tetapi reaksi ini berubah dengan cepat. Dan itu muncul di ayatnya yang ketiga. Ingat, pasal 6 ayat 1 sampai 6a ini kisah Yesus ditolak di Nazaret. Pasal 6 ayat 3 saya bacakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bisa dibayangkan, pendengar terkasih. Dari awalnya takjub di ayat 1, tiba-tiba reaksi itu berubah dengan cepat di ayat 3. Mereka kecewa dan menolak dia. Konteks ini memiliki pesan untuk pendengar terkasih.
Dan ketika saya belajar, saya mencoba mendengar, memahami, dan kemudian mendapatkan pesan dari teks ini. Yang kita dapatkan itu adalah Markus ingin menampilkan bahwa perutusan para murid yang 12 itu tidak pada saat Yesus membuat takjub banyak orang, tetapi justru saat Yesus ditolak oleh banyak orang. Ya, jadi bisa dibayangkan situasinya, sejak awal Tuhan Yesus itu sudah ditolak. Artinya ketika pemuritan itu dilakukan, mereka ada dalam suasana dan keadaan sudah ditolak gitu. Yesus yang sudah ditolak. Ini bisa kita bayangkan bahwa bukan hanya Yesus yang pada akhirnya ditolak, semua yang ada di sekitarnya, tidak hanya sabdanya, tidak hanya mujizatnya, tetapi orang-orang di sekitarnya juga berdampak. Ini pesan yang bisa kita dapatkan dari kisah Yesus ditolak di Nazaret menurut Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6a. Kemudian kita akan mencoba untuk memahami masih di pasal 6 Markus ayat 30. Ayat 30 dikatakan demikian, 30-31. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Apa yang mau dikisahkan di ayat 30? Ada yang harus diperbaiki, pendengar terkasih. Kita tadi memahami bahwa panggilan itu bertujuan dua. Yang pertama mengikut Yesus, pertama tujuannya. Yang kedua baru memberitakan Injil. Di pasal 6 ayat 30 terceritakan ada kesan bahwa para murid dengan sangat bangganya mereka menceritakan apa yang mereka sudah kerjakan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan. Ingat tujuan mereka dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus, itu yang utama. Oleh karena itulah di ayat 31 Yesus sama sekali tidak menanggapi apa yang mereka laporkan tentang mereka, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka beritakan, karena bukan itu tujuan yang utama. Maka di ayat 31 Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi. Ada sesuatu yang tidak beres. Mereka diajak untuk pergi lagi. Ya, perutusan 12 rasul hanya terjadi satu kali di dalam Injil Markus. Mengapa? Harusnya jika 12 rasul berhasil dalam perutusannya, ini kaitannya, ada yang tidak beres. Supaya mereka berpikir ulang tentang pemanggilan mereka itu tujuan utamanya untuk apa. Ya, harusnya 12 rasul itu kalau berhasil dalam perutusannya, mereka kan pasti akan diutus lagi, itu pemikirannya. Makanya mereka dengan bangganya lapor, kami sudah berhasil mengajarkan ini dan itu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sekali lagi, perutusan 12 rasul dalam Injil Markus hanya terjadi satu kali. Pertanyaannya mengapa? Yaitu jawabannya ayat 30. Mereka yang mereka kerjakan, ada kalimat itu di ayat 30 pasal 6. Nah, kalau ini ditafsirkan, ini sesuatu yang harus dikoreksi. Karena mereka tidak konsisten memaknai. Logikanya, Injil yang harus dilaporkan. Tentang Injil yang mereka beritakan, apa yang dilaporkan. Bukan yang mereka kerjakan. Apa yang diperintahkan Yesus, ikut aku dan beritakan Injil. Bukan apa yang mereka kerjakan. Kuncinya
yang kita dapatkan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang malam hari ini dengan setia mendengarkan program podcast mengenal kitab suci Perjanjian Baru, dalam hal ini Injil Markus, kita tiba di situ. Apa yang salah ketika mereka mengatakan dengan bangganya, yang kami kerjakan, di ayat 30 pasal 6. Kesalahan para murid sudah meninggalkan konsep perutusan. Konsep perutusan, menyertai, diutus. Perutusan itu dijalankan dengan baik, namun mereka sudah melupakan konsep menyertai Yesus, ikut Yesus itu tadi. Mereka mulai menjadi murid yang sombong. Mereka merasa bisa melakukan apa yang dikerjakan. Perutusan dalam tanda kutip ini ya, dalam tafsirannya, kalau mereka mengatakan yang mereka kerjakan ini berarti mereka anggap perutusan itu proyeknya mereka. Dan di sini mereka gagal paham. Mereka mulai melenceng, mulai melupakan Yesus. Mereka menganggap bisa mengerjakan semuanya. Kesimpulannya, kalau perutusannya seperti ini, yang mereka kerjakan bukan yang Tuhan Yesus inginkan, ikut aku dan beritakan Injil. Kesimpulannya, pada tahap ini, ya pendengar terkasih, artinya murid-murid itu belum berhasil dididik, belum berhasil paham. Makanya ada pendidikan lebih lanjut lagi. Ya, kalau tadi pendidikan tahap pertama memperkenalkan perutusan itu, baru pendidikan selanjutnya, pendidikan yang tahap atas adalah melalui nubuatan sengsara. Dengan nubuatan sengsara, paling tidak Injil Markus ingin menaikkan pendidikan para murid yang diutus ini ke level selanjutnya, supaya murid-murid itu mengerti. Ya, murid-murid itu setia pada cita-cita dari sang pemanggil, sang pengutus, yaitu Yesus itu sendiri. Oleh karena itu kita akan masuk dalam pendidikan tahap selanjutnya untuk para murid yang tadinya nggak ngerti maksud mereka diutus itu, bukan untuk membanggakan diri bisa melakukan ini dan itu. Kita coba mendalami bagian ini. Secara pelan-pelan saya mengajak kita mengenal untuk melihat, membaca teks-teks nubuatan sengsara dalam proses pendidikan pada murid-murid. Di dalam Injil Markus, pendengar terkasih, nubuatan sengsara yang pertama itu muncul di pasal 8. Pasal 8 ayat 27 sampai pasal 9 ayat 1 itu nubuatan sengsara yang pertama. Dan dalam nubuatan sengsara yang pertama ini, dalam perjalanan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ayat 27. Pasal 8 ayat 27 saya bacakan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Dalam perjalanan itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Nah, disinilah Yesus mulai memperkenalkan jati dirinya. Karena memang banyak orang mempertanyakan, ya, mempertanyakan tentang Yesus. Nah, sekarang Yesus bertanya kepada para murid-murid, pendapat orang banyak itu tentang saya apa ya? Pendapat orang nih. Dijawablah, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Pendapat orang, Yesus adalah Elia. Yesus adalah seorang dari para nabi. Nah, ini pendapat orang ini salah semua. Yesus adalah Yohanes Pembaptis, ya jelas bukan. Yesus ada Elia, ya jelas bukan. Yesus adalah dari salah satu para nabi, ya bukan.
pendapat orang ini salah semua. Jadi dengan sekian lama Yesus itu sudah menyatakan dirinya, ya. Menurut Injil Markus kan Yesus menyatakan dirinya lewat sabda dan karyanya. Ternyata juga ya toh belum ditangkap gitu. Yesus belum dipahami siapa dirinya oleh orang banyak. Ya. Jadi orang berpendapatnya ya beda-beda tetapi semuanya salah. Jadi sabda dan karya Tuhan Yesus itu belum bisa ditangkap oleh banyak orang. Di pasal 8 ayat 29. Kalau tadi ditanyakan pendapat banyak orang, siapa aku ini? Pendapat orang. Nah, sekarang Tuhan Yesus bilang, bertanya lagi di ayat 29 pasal 8. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Mereka dalam hal ini lebih sempit ya, bukan pendapat orang sekarang, kalian, murid-murid ini yang diutus ini. Maka jawab Petrus di ayat 29, engkau adalah Mesias. Nah di ayat 30 pasal 8, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Petrus yang menjawab, engkau Mesias. Dan jawaban itu benar. Menurut kata, secara verbalnya itu benar. Tetapi kalau diuraikan juga ini kurang tepat. Karena penjelasannya salah. Maka Petrus dilarang memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kenapa seperti ini pertanyaannya? Kenapa Petrus dilarang untuk memberitahukan? Padahal jawabannya menurut kata benar, engkau Mesias. Mari kita membaca Markus 8 ayat 31 sampai 33. Markus 8 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan untuk pendengar terkasih. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Perhatikan, dengar bagian ini, pendengar terkasih, pasal 8 ayat 32 Markus. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudaraku pendengar terkasih, penulis Markus saat ini sedang memberitahukan kepada pembaca untuk mendalami bagian ini. Sebetulnya saat itu para murid diajak untuk berpikir sesuai dengan pikirannya Allah, sesuai dengan jati dirinya Yesus. Tetapi nyatanya mereka tetap berpikir dengan cara manusia. Benar Yesus itu Mesias menurut kata jawaban dari Petrus. Tetapi dalam penjelasannya ini sesuatu yang gagal. Jadi bisa kita perhatikan di sini pesan terdalamnya memang benar-benar ada kesenjangan berpikir jauh sekali antara Yesus dengan para murid yang diutus. Tujuan pikiran Tuhan Yesus itu jauh sekali. Ya, tetapi cara pikir para murid itu berbeda dengan Tuhan Yesus. Istimewanya ketika murid-murid tetap berpikir dengan pikirannya pikirannya mereka bahwa Yesus itu Mesias, Mesias yang menang, Mesias yang akan tidak akan mati, Mesias yang tidak banyak menanggung penderitaan. Ketika Yesus menjelaskan, enggak, anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua. Nah Yohanes malah enggak terima Yesus bilang begitu, malah menegur dia. Makanya Tuhan Yesus marah kepada Petrus. Petrus menarik Yesus, menegur Yesus.
Yesus marah kepada Petrus. Pendidikan tetap terus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini istimewanya. Sekalipun gak mudeng-mudeng ini para murid ini terhadap apa yang dipikirkan oleh Yesus, mereka tetap menerima pengajaran Yesus. Artinya Yesus tidak pernah berhenti untuk memberikan pendidikan pada para murid, untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan Yesus. Sama seperti kita saat ini. Ketika kita belajar lagi, kita mungkin banyak mengatakan bahwa kami sudah paham. Tuhan Yesus mengajarkan dalam pembinaan ini, melalui pengenalan Injil-Injil ini, kita diajak terus untuk selalu mengosongkan diri. Ketika kita sudah paham, kita coba sesuatu dari nol lagi, untuk diisi lagi dengan pemahaman atau pesan-pesan yang baru. Dan ini yang sebetulnya menjadi tugas kita selaku orang-orang yang diutus oleh Tuhan di konteks masa kini. Kita akan lanjut lagi untuk memahami pengajaran tentang salib dari Injil Markus. Dan ini sesuatu yang baru dalam Injil Markus. Kalau kita membaca dari pasal 1 sampai pasal 7 belum ada, kita sampai di pasal 8 ayat 34. Ini pengajaran yang grace, yang baru tentang salib dalam Injil Markus. Saya bacakan untuk pendengar terkasih. Kita akan belajar tentang salib, apa yang ditulis oleh Injil Markus tentang salib. Markus 8 ayat 34. Mari kita coba terus membuka Alkitab kita, dan ini bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nubuat sengsara Yesus kan tidak berhenti pada nubuatan sengsara yang dikatakan di ayat 31 pasal 8. Pasal 8 ayat 31 begini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Jadi salib dalam pengajaran Injil Yohanes memberikan pesan, salib itu justru memberikan harapan, dan ini tidak ditangkap oleh para murid. Justru salib itu, penderitaan itu memberikan harapan. Makna pada salib bahwa sesudah salib, nah ini, ada sesuatu yang ada di depan. Sesudah salib itu ada kebangkitan. Ini yang harus menjadi bagian yang terpahami oleh para pembaca firman Tuhan. Salib dalam Injil Markus ini adalah pengharapan. Makna pada salib bahwa sesudah salib itu ada kebangkitan. Ini yang bisa kita dapatkan dari nubuatan sengsara pertama yang disampaikan dalam Injil Markus. Baru kemudian kita masuk dalam nubuatan sengsara yang kedua kali. Pada bagian kedua ini kita dapatkan di mana? Dalam Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Saya memberikan kesempatan untuk kita membacanya. 7 ayat terkait dengan nubuatan sengsara untuk kali yang kedua disampaikan dalam Injil Markus. Saya bacakan ayat 30 sampai 32. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ingat, inilah cirinya Markus, Yesus yang tidak ingin dikenal, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini nubuatan yang kedua ya.
Ayat 32 pasal 9. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ternyata ada juga rasa segannya ini para murid ini ya. Yesus dalam hal ini kembali memberikan pengajaran. Dan ini pengajaran nubuatan yang kedua ini hanya diberikan kepada 12 murid. Anak manusia itu akan diserahkan. Ini pengajaran yang diberikan para murid secara khusus. Namun mereka tidak ngerti dan ya itu. Mereka segan menanyakannya. Mereka tetap berpikir dengan cara manusia, tidak siap, tidak mau mengerti. Ini makna yang bisa didapatkan dalam nubuatan yang kedua. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Masih Markus 9 ayat 33 sampai 37 tentang sengsara yang kedua. Judulnya, siapa yang terbesar di antara para murid. Nah ini, sudah segan bertanya, nggak ngerti, tetapi kemarin malah membicarakan sesuatu menurut ukuran mereka ini. Di ayat 33 sampai 37 itu kan judulnya siapa yang terbesar di antara para murid. Kalau Bapak Ibu pendengar membacanya ayat 33 sampai 37, 33 sampai 35 pasal 9, para murid jelas belum dapat mengerti ketika Yesus menyampaikan nubuatan sengsara untuk kesekian kalinya, kedua kali, justru dalam perjalanan ke Kapernaum, lah kok para murid itu mempertengkarkan siapa yang lebih besar. Ibu bapak pendengar terkasih, mari kita mencoba untuk memaknai bagian ini. Ini ukuran mereka, cara berpikir mereka. Makanya ketika ditanya Yesus, mereka tidak menjawab dan hanya diam. Masih terjadi kesenjangan pola berpikir. Masih terjadi kesenjangan itu. Itu yang kita coba pahami Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kalaupun ini terjadi, istimewanya Tuhan Yesus beri contoh. Ayat 36 sampai 37 pasal 9 Markus. Yesus membuat pengajaran dengan menghadirkan anak kecil. Ya, jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dari semula dan pelayan dari semula. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil, ayat 36, dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ini istimewa dengan menghadirkan anak kecil. Mengapa sesudah Yesus mengambil anak kecil dan Yesus menempatkan anak kecil itu di tengah? Maksudnya apa? Kata-katanya seperti di luar konteks kata menyambut. Sampai diulang kata menyambut itu di ayat 37 itu 4 kali. Menyambut, 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 disambutnya. 4 kali. Dalam tafsir yang bisa kita dapatkan, Yesus sedang menyampaikan pesan bahwa dia, Yesus itu, diutus oleh Bapanya. Jadi jika Yesus memanggil murid, mengajak mereka untuk mengikutinya dengan harapan murid-murid itu menyambut Yesus seperti Yesus menyambut Bapanya. Yesus mengerti, tahu betul Yesus itu kehendak Bapanya dan ikut kehendak Bapanya. Sampai mati di kayu salib. Itu kan mengikuti kehendak Bapa. Itulah harapan Yesus. Itulah yang dipikirkan, itulah tujuan Yesus yang ditransfer dalam pengajarannya untuk para murid. Jadi anak kecil itu adalah gambaran, harusnya kalian itu tahu. Harusnya kalian itu tahu, mestinya begini, jika saya mengerti kehendak Bapa, harusnya kalian juga mengerti kehendak saya, dalam hal ini Yesus. Itu yang
disampaikan dalam nubuatan yang kedua. Kita masuk ke nubuatan yang ketiga. Ya, sepertinya kita harus selesai dulu, sudah 30 menit kita bersama. Dan kita akan nanti lanjutkan pada nubuatan yang ketiga, masih dalam konteks Tuhan Yesus sedang berproses memberikan pengajaran kepada murid, sekalipun para murid gak ngerti-ngerti, tetapi Tuhan Yesus juga terus-menerus memberikan pengajarannya, supaya murid-murid tahu apa artinya perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan berkati, sampai jumpa kembali.